Malam itu terasa seperti malam-malam lainnya di rumah mereka yang lapang di selatan Jakarta. Suara rintik hujan yang mulai turun terdengar lembut, mengetuk jendela besar yang menghadap ke taman basah. Di dalam, Larasati duduk di depan layar laptopnya yang menyala terang, menampilkan barisan angka dan grafik yang bergerak naik turun. Ia mengenakan piyama sutra yang nyaman, rambutnya diikat asal ke atas, dan kacamata bertengger di hidungnya. Jemarinya bergerak lincah di atas papan ketik, menganalisis pasar saham dengan konsentrasi penuh. Baginya, angka-angka ini adalah sebuah tarian yang indah, sebuah bahasa yang ia kuasai sepenuhnya. Keheningan di ruang kerja itu adalah musik pengiring favoritnya, membantunya berpikir jernih, merangkai strategi investasi yang akan kembali melipat gandakan aset keluarga mereka. Aset yang sebagian besar adalah hasil kerja keras dan otaknya. Di seberang ruangan, di dalam kamar tidur utama, terdengar suara yang berbeda. Suara gantungan baju yang bergeser, botol parfum yang diletakkan di atas meja kaca, dan langkah kaki yang mantap di lantai kayu. Rangga, suaminya, sedang bersiap-siap. Larasati melirik sekilas ke arah pintu yang sedikit terbuka. Ia bisa melihat pantulan suaminya di cermin besar lemari pakaian. Rangga mengenakan setelan jas berwarna biru gelap yang dijahit khusus untuknya, kemeja putih bersih yang licin, dan dasi sutra dengan corak yang elegan. Ia tampak gagah, seperti biasa. Citra seorang eksekutif muda yang sukses, citra yang selama ini mereka bangun bersama. Atau lebih tepatnya, citra yang telah Larasati bangun untuknya. Larasati menarik napas panjang, mencoba mengembalikan fokusnya pada grafik di layar. Tapi entah kenapa, malam ini konsentrasinya buyar. Ada sesuatu yang terasa mengganjal, sebuah nada sumbang dalam simfoni rutin mereka. Mungkin karena hujan, pikirnya, atau mungkin karena ia hanya lelah. Ia menutup laptopnya, memutuskan untuk menyusul suaminya ke kamar. "Sudah mau berangkat?" tanya Larasati lembut, bersandar di kusen pintu. Rangga menoleh. Senyumnya yang biasa menawan tersungging di bibirnya. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Matanya tampak sedikit gelisah, bergerak cepat seolah mencari-cari sesuatu. "Iya, sayang. Sebentar lagi. Aku hanya memastikan semuanya sempurna. Acara ini penting, dihadiri langsung oleh Dewan Direksi dari Singapura." Penjelasannya terlalu detail, terlalu dihafal. Larasati merasakan getaran aneh itu lagi di dalam dadanya. Dewan Direksi dari Singapura. Bukankah bulan lalu Rangga bilang pertemuan besar berikutnya baru akan diadakan 3 bulan lagi? Larasati memilih untuk tidak bertanya. Ia tidak ingin memulai perdebatan hanya karena firasat bodoh. "Kamu tampan sekali," puji Larasati, berjalan mendekat dan merapikan kerah kemeja Rangga yang sebenarnya sudah rapi. Jemarinya menyentuh kain katun yang dingin dan halus. Saat itu, ia mencium aroma yang samar. Bukan aroma parfum yang biasa dipakai Rangga. Ini lebih manis, lebih feminin, tertinggal tipis di kain jasnya. Mungkin aroma dari binatu. Larasati mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Terima kasih," jawab Rangga, sedikit kaku saat Larasati menyentuhnya. "Kamu jangan tidur terlalu malam, ya? Selesaikan pekerjaanmu, lalu istirahat." Ia meraih kedua tangan Larasati, menggenggamnya. Tangannya terasa dingin. "Acaranya di luar kota. Jadi mungkin aku baru bisa menghubungimu nanti malam sekali atau besok pagi. Sinyal di sana kadang kurang bagus." Lagi-lagi, penjelasan yang tidak diminta. Seperti seseorang yang sudah menyiapkan jawaban sebelum pertanyaannya diajukan. Larasati hanya mengangguk, memaksakan seulas senyum di wajahnya. "Tidak apa-apa. Fokus saja pada acaramu. Buat ibu dan ayah bangga." Rangga tersenyum lagi. Kali ini sedikit lebih rileks. Ia sepertinya lega karena Larasati tidak banyak bertanya. Ia mendekat, mencium kening Larasati dengan lembut. Sebuah ciuman yang terasa seperti sebuah ritual. Sebuah kebiasaan yang kehilangan maknanya. Tidak ada kehangatan di sana. Hanya sentuhan bibir yang dingin dan cepat. "Aku berangkat dulu. Jaga diri baik-baik." Larasati hanya diam, mengantarkan suaminya dengan pandangan mata hingga ke pintu depan.
Ia mendengar suara pintu mobil dibuka dan ditutup. Lalu deru mesin yang perlahan menjauh dan hilang ditelan suara hujan yang semakin deras. Rumah itu kembali sunyi. Tapi keheningan kali ini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang hampa dan menyesakan. Ia berjalan kembali ke ruang kerjanya, namun tidak lagi membuka laptopnya. Ia duduk termangu di kursinya, menatap kosong ke arah jendela yang berembun. Firasat buruk itu semakin kuat, mencengkeram hatinya seperti tangan yang dingin. Ia mencoba mengingat-ingat lagi percakapan mereka barusan. Setiap kata, setiap jeda, setiap ekspresi wajah Rangga. Semuanya terasa seperti bagian dari sebuah sandiwara yang dirancang dengan buruk. Rangga tidak pernah sedetail itu saat menjelaskan acara kantor. Biasanya ia hanya akan bilang, "Aku ada makan malam dengan klien," atau "Ada rapat sampai malam." Ia juga tidak pernah mengeluh soal sinyal. Mereka tinggal di era modern di mana sinyal ada di mana-mana. Apalagi untuk sebuah acara perusahaan besar yang katanya diadakan di Hotel Bintang 5. Dan aroma parfum itu. Semakin ia memikirkannya, semakin ia yakin itu bukan aroma deterjen dari Binatu. Larasati bangkit dan berjalan ke kamar tidur. Ia membuka lemari pakaian Rangga, menelusuri barisan kemeja dan jas yang tergantung rapi. Semuanya teratur, terlalu teratur. Tidak ada yang aneh. Ia lalu membuka laci meja di sisi tempat tidur Rangga. Hanya ada dompet, jam tangan, dan beberapa barang pribadi lainnya. Tidak ada petunjuk apapun. Ia merasa bodoh. Untuk apa ia melakukan ini? Mencurigai suaminya sendiri tanpa bukti yang jelas. Rangga adalah suami yang baik. Ia perhatian, selalu mendukung karir Larasati, dan menjadi menantu yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Mereka adalah pasangan panutan bagi teman-teman mereka. Mungkin ia hanya terlalu banyak bekerja, terlalu stres, sehingga pikirannya mulai menciptakan skenario-skenario aneh. Larasati mencoba mengusir pikiran-pikiran itu. Ia memutuskan untuk membuat secangkir teh hangat, berharap bisa menenangkan sarafnya yang tegang. Sambil menunggu air mendidih, ia bersandar di meja dapur, menatap ponselnya yang tergeletak diam. Ia punya keinginan kuat untuk menelepon Rangga, hanya untuk mendengar suaranya dan memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi ia menahan diri. Ia tidak mau terlihat seperti istri yang posesif dan tidak percaya. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan ibunya beberapa hari yang lalu. Ibunya selalu berkata betapa beruntungnya Larasati mendapatkan Rangga. Seorang pria dari keluarga baik-baik, tampan, dan punya pekerjaan yang bagus. Ibunya tidak pernah tahu bahwa pekerjaan Rangga di perusahaan multinasional itu didapat karena koneksi dari ayah Larasati. Ibunya juga tidak tahu bahwa rumah yang mereka tinggali, mobil yang Rangga kendarai, dan semua fasilitas mewah yang mereka nikmati, sebagian besar dibeli dari hasil investasi Larasati. Larasati tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Baginya, apa yang menjadi miliknya adalah milik mereka berdua. Tapi malam ini, pemikiran itu terasa pahit di lidahnya. Air di teko mendidih, memecah lamunannya. Ia menuangkan air panas ke dalam cangkir, memasukkan kantung teh kamomil, dan menghirup uapnya yang menenangkan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat ia duduk di sofa ruang tengah, ditemani secangkir teh dan suara hujan, firasat buruk itu kembali datang. Dengan kekuatan penuh. Ini bukan sekadar paranoia. Ini adalah intuisi. Sebuah alarm di dalam dirinya yang berbunyi begitu nyaring, memperingatkan bahwa ada sesuatu yang sangat, sangat salah. Ada sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi, dan ia berada tepat di tengah-tengahnya, buta dan sendirian. Dan ia tahu, malam ini ia tidak akan bisa tidur nyenyak. 1 jam berlalu. Teh di cangkir Larasati sudah dingin, tak tersentuh. Ia mencoba menyalakan televisi, mencari film atau serial yang bisa mengalihkan pikirannya. Tapi tak ada satupun yang menarik perhatiannya. Dialog para aktor terdengar seperti gumaman tak berarti, dan alur cerita yang seru terasa hambar. Pikirannya terus berputar kembali ke Rangga, ke setiap kejanggalan dalam pamitnya tadi. Aroma parfum, penjelasan yang terlalu detail, tatapan mata yang gelisah. Kepingan-kepingan puzzle itu melayang-layang di benaknya,
menolak untuk pergi. Rasa gelisah itu semakin menjadi-jadi, membuatnya tak bisa duduk diam. Ia bangkit, mondar-mandir di ruang tengah yang luas. Keheningan rumah terasa memekakan telinga, hanya dipecah oleh suara hujan di luar. Ia merasa seperti seorang tahanan di dalam istananya sendiri. Setiap sudut rumah yang dulu terasa hangat dan penuh cinta, kini terasa dingin dan asing. Foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding, yang menampilkan senyum bahagia keduanya, kini terlihat seperti sebuah ejekan. Ia meraih ponselnya, membuka daftar kontak, dan tatapannya berhenti pada nama Rangga. Haruskah ia menelepon? Apa yang akan ia katakan? Menanyakan apakah ia sudah sampai? Itu akan terdengar wajar. Tapi Larasati tahu, yang sebenarnya ingin ia tanyakan adalah, "Kamu di mana sebenarnya? Kamu sedang bersama siapa?" Pertanyaan-pertanyaan itu terasa membakar tenggorokannya. Ia tidak siap mendengar jawabannya. Ia takut jawabannya akan menghancurkan semua yang telah ia bangun. Dengan tangan gemetar, ia menutup daftar kontak dan jarinya secara tak sadar membuka aplikasi media sosial. Instagram. Sebuah dunia penuh kepalsuan yang indah, pikirnya sinis. Ia biasanya jarang menghabiskan waktu di sana, terlalu sibuk dengan dunia nyata dan grafik-grafik investasinya. Tapi malam ini, ia butuh pengalih perhatian. Atau mungkin, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia sedang mencari sesuatu. Sebuah jawaban. Jemarinya mulai menggulir lini masa tanpa tujuan. Foto-foto liburan teman-temannya, promosi produk dari para influencer, dan kutipan-kutipan motivasi murahan. Semuanya terasa membosankan. Ia mengetik nama Rangga di kolom pencarian. Profil suaminya itu bersifat pribadi, dan unggahan terakhirnya adalah foto mereka berdua saat liburan di Bali 6 bulan yang lalu. Tidak ada yang baru. Ia memeriksa foto-foto yang menandai Rangga. Hanya ada beberapa foto dari acara kantor lama dan reuni universitas. Tidak ada yang mencurigakan. Larasati hampir menyerah. Ia merasa semakin bodoh dan paranoid. Mungkin ia memang harus tidur saja. Saat ia hendak menutup aplikasi itu, sebuah nama melintas di benaknya. Fania, seorang rekan kerja Rangga di divisi lain. Beberapa bulan lalu, Rangga pernah menyebut namanya sambil lalu, mengatakan bahwa Fania adalah anak baru yang pintar dan ambisius. Larasati juga pernah sekali bertemu dengannya di sebuah acara makan malam perusahaan. Seorang perempuan muda yang cantik, dengan senyum yang terlalu ramah dan tatapan mata yang seolah menilai harga pakaian yang Larasati kenakan. Saat itu Larasati tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, nama itu muncul kembali entah dari mana. Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Larasati mengetik nama Fania Anindita di kolom pencarian. Profilnya tidak dikunci. Publik. Larasati merasakan jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Halaman profil Fania dipenuhi foto-foto dirinya di berbagai tempat mewah. Restoran mahal, butik desainer, dan resor-resor eksotis. Gaya hidup yang tampaknya tidak sesuai dengan gaji seorang karyawan baru di perusahaan. Larasati menggulir terus ke bawah. Matanya memindai setiap gambar dengan cepat. Tidak ada foto Rangga. Ia merasa sedikit lega, sekaligus kecewa. Ia sudah akan keluar dari profil itu ketika matanya menangkap sesuatu di salah satu unggahan cerita Instagram Fania. Sebuah video bumerang singkat yang diunggah sekitar 2 jam yang lalu. Video itu menunjukkan beberapa gelas anggur yang sedang bersulang. Tidak ada wajah yang terlihat, hanya tangan-tangan yang memegang gelas. Tapi Larasati mengenali salah satu tangan itu. Tangan seorang pria yang mengenakan jam tangan mewah bermerek sama persis dengan yang ia hadiahkan pada Rangga di ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Jam tangan itu dibuat terbatas, dan Larasati harus memesannya secara khusus dari Swiss. Tidak mungkin ada orang lain di lingkar pertemanan Fania yang memiliki jam tangan yang sama persis. Napas Larasati tercekat. Darah serasa berhenti mengalir di tubuhnya. Ia memutar ulang video itu berkali-kali. Matanya terpaku pada jam tangan itu. Tidak salah lagi. Itu milik Rangga. Tapi ini belum cukup. Ini bukan bukti mutlak. Bisa saja itu hanya kebetulan. Ia butuh sesuatu yang lebih.
Tangannya yang gemetar kembali menggulir halaman profil Fania. Kali ini lebih teliti. Ia memeriksa daftar teman yang ditandai di foto-foto lama. Ia menemukan akun adik perempuan Fania. Dengan cepat ia membuka profil adiknya itu, yang untungnya juga tidak dikunci. Dan di sanalah ia menemukannya. Unggahan terbaru, diposting sekitar 1 jam yang lalu. Sebuah foto keluarga besar yang sedang duduk mengelilingi meja makan panjang di sebuah restoran yang sangat mewah. Semua orang tersenyum ke arah kamera. Fania duduk di tengah, tampak anggun dengan gaun merahnya. Di sampingnya, duduk seorang pria. Pria itu tidak melihat ke arah kamera. Ia sedang menoleh ke arah ayah Fania sambil tertawa, seolah sedang mendengarkan lelucon yang sangat lucu. Tapi Larasati tidak perlu melihat wajahnya dengan jelas. Ia mengenali postur tubuh itu, potongan rambut itu, dan kemeja putih dengan ujung lengan yang sedikit tergulung itu. Dan yang paling menghancurkan adalah kemeja itu. Kemeja yang sama persis dengan yang ia setrika dengan tangannya sendiri tadi sore. Larasati memperbesar foto itu. Gambarnya sedikit pecah, tapi cukup jelas. Di sana, di tengah-tengah keluarga Fania, duduk suaminya, Rangga. Tertawa lepas seolah ia adalah bagian dari mereka. Seolah ia berada di tempat yang seharusnya. Larasati memeriksa tanda lokasi yang tersemat di unggahan itu. Pelataran Menteng, Jakarta. Bukan di luar kota. Bahkan tidak jauh dari rumah mereka. Ponsel itu terlepas dari genggamannya. Jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Dunia Larasati serasa berhenti berputar. Suara hujan di luar. Suara televisi yang masih menyala, semuanya lenyap. Yang ada hanya deru darah di telinganya dan rasa sakit yang tajam menusuk ulu hatinya. Ini bukan lagi firasat. Ini adalah kenyataan. Sebuah kenyataan pahit yang merobek-robek semua kepercayaan yang pernah ia miliki. Pengkhianatan ini terasa berkali-kali lipat lebih menyakitkan. Ini bukan sekadar perselingkuhan fisik murahan di kamar hotel. Ini jauh lebih dalam, lebih terencana, dan lebih kejam. Rangga tidak hanya tidur dengan perempuan lain. Ia sedang membangun kehidupan lain. Ia memperkenalkan dirinya pada keluarga perempuan itu, berusaha mendapatkan restu mereka, sambil menggunakan uang dan fasilitas yang disediakan oleh istrinya di rumah. Larasati merasakan gelombang mual yang hebat. Ia teringat semua kebohongan kecil Rangga selama beberapa bulan terakhir. Rapat mendadak yang tak pernah ada. Perjalanan dinas yang ternyata liburan bersama Fania. Hadiah-hadiah mahal yang ia pikir untuk klien, ternyata untuk selingkuhannya. Semuanya kini masuk akal. Ia telah dibodohi, dimanfaatkan, dan dikhianati dengan cara yang paling memalukan. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh. Mengalir deras di pipinya. Tapi ini bukan tangisan kesedihan seorang wanita yang patah hati. Ini adalah tangisan amarah. Amarah yang begitu besar hingga tubuhnya gemetar. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan membiarkan Rangga melihatnya menangis. Ia telah membangun kerajaan finansial ini dengan otaknya. Dan ia tidak akan membiarkan seorang pengkhianat meruntuhkannya begitu saja. Ia memungut kembali ponselnya. Air mata sudah berhenti mengalir. Digantikan oleh ekspresi dingin dan tatapan mata yang tajam. Rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kuat. Sebuah tekad. Ia tidak akan hanya mengakhiri ini. Ia akan memastikan Rangga merasakan akibat dari perbuatannya. Ia akan mengambil kembali semua yang pernah ia berikan. Malam ini, sandiwara itu akan berakhir. Dan ia yang akan menjadi sutradaranya. Rasa dingin yang menusuk itu menjalar dari ujung jari Larasati hingga ke tulang punggungnya. Ia masih terduduk di lantai, menatap layar ponsel yang menyala dengan foto pengkhianatan itu. Foto suaminya, Rangga, yang tertawa bahagia bersama keluarga selingkuhannya. Setiap detail di foto itu terpatri di benaknya. Senyum lebar di wajah Rangga, gaun merah menyala yang dikenakan Fania, tatapan kagum di wajah orang tua perempuan itu. Ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pameran kebahagiaan yang dibangun di atas reruntuhan hatinya. Amarah yang tadinya membara kini berubah menjadi es. Dingin, tajam, dan jernih. Ia tahu ia tidak bisa menghadapi ini sendirian.
Ia butuh sepasang mata lain untuk melihat apa yang ia lihat. Sepasang telinga lain untuk mendengar apa yang tak terucapkan. Dengan tangan yang kini sudah tidak lagi gemetar, ia mengambil ponselnya dan menekan panggilan cepat nomor 1. Gita. Sahabatnya sejak masa kuliah, satu-satunya orang di dunia yang tahu versi asli dirinya, bukan versi istri sukses yang ia perlihatkan kepada dunia. Panggilan itu dijawab pada dering kedua. Halo, Ra? Tumben telepon malam-malam begini. Lagi nggak bisa tidur? Suara Gita yang ceria terdengar dari seberang. Larasati mencoba menjawab, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah isakan tertahan. Ia segera membekap mulutnya, tidak ingin terdengar lemah. Ra? Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Nada suara Gita langsung berubah, penuh kekhawatiran. Larasati, jawab aku. Rangga menyakitimu. Lebih buruk dari itu, Git, bisik Larasati. Suaranya serak. Dia membohongiku. Hanya butuh 2 kalimat itu bagi Gita untuk mengerti. Aku kesana sekarang, katanya tegas, tanpa bertanya lebih lanjut. Tidak ada kata, tapi, atau, tunggu. Hanya sebuah kepastian yang menenangkan. Larasati bahkan bisa mendengar suara kunci mobil diambil dari gantungan. Kurang dari 30 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Larasati membukakan pintu untuk Gita yang datang dengan piyama dan wajah cemas. Tanpa berkata apa-apa, Gita langsung memeluk sahabatnya dengan erat. Pelukan itu terasa hangat, sebuah jangkar di tengah badai yang sedang mengamuk di dalam diri Larasati. Ceritakan semuanya, kata Gita pelan sambil menuntun Larasati untuk duduk di sofa. Dan Larasati pun bercerita. Ia menceritakan tentang pamit Rangga yang aneh, tentang firasatnya yang tidak enak, tentang aroma parfum yang asing, hingga penemuannya di media sosial. Ia menunjukkan foto itu kepada Gita, foto yang menjadi bukti tak terbantahkan. Gita menatap layar ponsel itu dengan mata membelalak. Mulutnya sedikit terbuka karena tak percaya. Bajingan, desisnya penuh amarah. Jadi ini yang dia sebut acara kantor di luar kota? Makan malam mewah dengan keluarga calon istri kedua. Gita lebih emosional. Ia selalu begitu. Sementara Larasati adalah perencana yang tenang. Gita adalah eksekutor yang berapi-api. Amarahnya adalah cerminan dari rasa sakit Larasati yang terpendam. Bukan hanya itu, kata Larasati. Suaranya kini datar dan tanpa emosi. Aku curiga ini sudah berlangsung lama. Lihat gaya hidup perempuan ini. Ia membuka kembali profil Fania dan menunjukkannya pada Gita. Bersama-sama, mereka berubah menjadi sepasang detektif digital. Mereka membedah setiap unggahan, setiap caption, setiap komentar. Mereka seperti arkeolog yang menggali reruntuhan sebuah peradaban, mencari artefak kebohongan. Lihat ini, kata Gita, menunjuk sebuah foto Fania 3 bulan yang lalu. Di foto itu Fania sedang berpose di depan sebuah butik ternama dengan tas belanjaan di tangannya. Captionnya, "A surprise gift from my secret admirer." Pengagum rahasia kepalanya. Larasati terdiam sejenak. Ia teringat sesuatu. 3 bulan yang lalu, Rangga meminta uang dalam jumlah cukup besar untuk investasi jangka pendek yang menjanjikan. Larasati, yang selalu percaya pada suaminya, mentransfer uang itu tanpa banyak bertanya. Sekarang ia tahu, investasinya adalah tas tangan mewah untuk selingkuhannya. Dengan cepat, Larasati membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Ia membuka riwayat transaksi kartu kredit tambahan yang ia berikan pada Rangga. Kartu itu seharusnya hanya digunakan untuk keperluan bisnis dan darurat. Jemarinya menggulir layar ke bawah, kembali ke 3 bulan yang lalu. Dan di sanalah datanya. Sebuah transaksi di butik yang sama persis dengan yang ada di foto Fania. Pada tanggal yang sama. Nominalnya membuat perut Larasati mulas. Dia memakai uangku untuk membelikan hadiah untuk perempuan itu, bisik Larasati. Setiap kata terasa seperti pecahan kaca di mulutnya. Kurang ajar, umpat Gita. Tangannya terkepal. Apalagi, Ra? Ayo kita bongkar semuanya sampai ke akarnya. Penyelidikan mereka berlanjut. Mereka menemukan jejak perjalanan Rangga dan Fania ke Bali 2 bulan lalu.
Fania mengunggah foto-foto dirinya di sebuah villa pribadi di Seminyak, dengan caption, Girls Trip. Tapi di salah satu pantulan di kacamata hitamnya, terlihat siluet seorang pria yang sedang mengambil foto. Dan pada periode yang sama, Rangga pamit pada Larasati untuk mengunjungi proyek di Surabaya. Larasati kembali memeriksa riwayat kartu kredit, tagihan dari villa yang sama di Bali, tiket pesawat untuk 2 orang, dan tagihan dari beberapa restoran romantis di sana. Semuanya dibayar dengan kartu atas nama Larasati. Pada saat itu, Larasati sedang menemani ibunya yang dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Ia ingat betapa ia berharap Rangga ada di sisinya, memberinya kekuatan. Tapi ternyata, suaminya sedang menikmati matahari terbenam di Bali bersama perempuan lain, merayakan kebohongan mereka dengan uang hasil jerih payahnya. Setiap penemuan baru terasa seperti tusukan pisau yang semakin dalam. Mereka menemukan komentar-komentar mesra dari teman-teman Fania yang seolah sudah tahu hubungan itu. Wah, langgeng terus ya sama si bos. Tulis salah satunya. Bos. Jadi begitulah Rangga menampilkan dirinya? Sebagai seorang atasan yang sukses, bukan sebagai suami yang menumpang hidup pada istrinya. Rasa sakit itu begitu hebat, tapi anehnya, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan amarah yang membeku. Setiap bukti kebohongan yang mereka temukan justru semakin menguatkan tekadnya. Ia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Kita harus cari tahu tentang keluarganya, kata Larasati. Pikirannya kini bekerja dengan sangat cepat dan jernih. Mereka mencari nama ayah Fania, Pranata, di internet. Mereka menemukan profil profesionalnya. Seorang pengusaha di bidang properti yang perusahaannya sempat mengalami kesulitan beberapa tahun lalu. Tidak sulit untuk membayangkan mengapa ia begitu mudah terkesan oleh Rangga, eksekutif muda sukses, yang datang dengan mobil mewah dan jam tangan mahal, yang semuanya adalah milik Larasati. Rangga tidak hanya menipu Larasati, ia juga menipu seluruh keluarga itu dengan topeng kemapanan palsu. Mereka menyusun kepingan-kepingan puzzle itu menjadi sebuah gambaran yang utuh dan mengerikan. Sebuah perselingkuhan yang sudah berjalan hampir setahun. Sebuah hubungan yang dibangun di atas fondasi kebohongan dan uang Larasati. Rangga telah menciptakan sebuah dunia paralel di mana ia adalah raja, dan Larasati hanyalah ban berjalan yang membiayai semuanya tanpa sadar. Gita menatap sahabatnya dengan tatapan khawatir bercampur kagum. Wajah Larasati pucat, tapi matanya menyiratkan keteguhan yang mengerikan. Ra, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Gita hati-hati. Kamu mau aku temani untuk melabrak mereka sekarang juga? Larasati menggeleng pelan. Senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Tidak, Git. Melabrak mereka sekarang hanya akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Itu terlalu mudah untuk mereka. Ia menatap foto keluarga bahagia itu sekali lagi. Rangga, Fania, dan orang tuanya, semuanya tersenyum. Mereka terlihat begitu sempurna di dalam gelembung kebohongan mereka. Aku tidak akan meletuskan gelembung itu dari luar, kata Larasati. Suaranya terdengar tajam seperti bilah pisau. Aku akan masuk ke dalamnya, dan aku akan membuatnya meledak dari dalam. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku, dan aku akan memastikan dia jatuh dari tempat tertinggi, di depan mata orang-orang yang paling ingin dia buat terkesan. Malam itu, di tengah puing-puing pernikahannya, Larasati tidak menemukan keputusasaan. Ia justru menemukan tujuannya. Keheningan menyelimuti ruang tengah setelah Larasati mengucapkan sumpahnya. Gita menatapnya, melihat perubahan yang terjadi pada sahabatnya dalam beberapa jam terakhir. Kesedihan dan keterkejutan telah menguap, digantikan oleh aura dingin yang penuh perhitungan. Ini adalah Larasati yang Gita kenal di dunia bisnis, seorang negosiator ulung yang tidak pernah menunjukkan emosinya, yang selalu berpikir 3 langkah di depan lawannya. Kini, lawannya adalah suaminya sendiri. Oke, aku ikut, kata Gita mantap, memecah keheningan. Katakan rencanamu. Apa kita perlu menyewa orang untuk memberinya pelajaran? Atau kita sebarkan semua bukti ini ke bagian SDM di kantornya? Larasati menggeleng. Itu cara yang berantakan, Git. Akan ada banyak drama,
Dan pada akhirnya aku yang akan terlihat seperti istri histeris yang dipermalukan. Aku tidak mau memberinya narasi seperti itu. Ia bangkit dan berjalan ke arah bar kecil di sudut ruangan, menuangkan 2 gelas air putih. Ia memberikan 1 gelas pada Gita. Tangannya tidak lagi gemetar. Balas dendam terbaik, lanjut Larasati sambil menatap air di gelasnya, adalah balas dendam yang elegan, yang menyerang tepat di titik terlemahnya tanpa perlu banyak suara. Dan kelemahan terbesar Rangga adalah 2 hal, uang dan harga diri. Gita mendengarkan dengan saksama. Matanya tidak lepas dari wajah Larasati. Selama ini, dia hidup dalam ilusi bahwa dia adalah pria sukses, jelas Larasati. Dia meyakinkan dirinya sendiri dan orang lain bahwa semua kemewahan ini adalah hasil kerjanya. Padahal, dia hanya parasit. Parasit yang hidup dari inangnya. Malam ini, dia sedang mempertontonkan ilusi itu di depan panggung terbesarnya, keluarga Vania. Dia ingin terlihat sebagai calon menantu yang mapan, yang bisa menjamin masa depan putri mereka. Larasati berhenti sejenak, lalu menatap Gita dengan tajam. Aku akan meruntuhkan panggung itu saat pertunjukannya mencapai puncak. Maksudmu, malam ini juga? Tanya Gita tak percaya. Tepat sekali, jawab Larasati. Saat ini, mereka mungkin sedang menikmati hidangan penutup. Sebentar lagi, tagihan akan datang. Dan Rangga, dengan egonya yang setinggi langit, pasti akan bersikeras untuk membayar. Dia ingin menunjukkan betapa dermawannya dia. Dan di saat itulah, aku akan menarik Permadani dari bawah kakinya. Gita masih belum sepenuhnya mengerti. Bagaimana caranya? Larasati tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Kamu lupa, Git? Aku adalah arsitek dari semua ilusi ini. Setiap rekening bank, setiap kartu kredit, setiap aset, semuanya terhubung padaku. Aku adalah administratornya. Dia hanya pengguna dengan hak akses yang aku berikan. Larasati kemudian mulai memaparkan rencananya dengan detail yang mengerikan. Ia menjelaskan bagaimana rekening bersama mereka sebenarnya dibuka atas namanya sebagai pemegang rekening utama, dengan Rangga hanya sebagai pemegang rekening tambahan. Ini ia lakukan dulu dengan alasan kepraktisan pajak, sebuah alasan yang diterima Rangga begitu saja tanpa berpikir panjang. Ia menjelaskan bagaimana kartu kredit, unlimited, yang selalu dibanggakan Rangga sebenarnya hanyalah kartu suplemen dari kartu utama Larasati. Semua tagihannya dibayar otomatis dari rekening investasi Larasati. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara membayar tagihannya sendiri. Git. Setiap bulan, semuanya beres begitu saja. Dia pikir itu sihir, kata Larasati dengan nada sinis. Aplikasi mobile banking di ponselnya memang bisa ia gunakan untuk transfer. Tapi otorisasi untuk pemblokiran, perubahan PIN, dan pengaturan limit, semuanya ada di ponselku. Gita tercengang. Ia selalu tahu Larasati adalah perempuan yang cerdas dan mandiri, tapi ia tidak pernah menyangka sahabatnya memiliki kendali mutlak seperti ini atas kehidupan finansial suaminya. Jadi rencananya, lanjut Larasati, adalah menunggu saat yang tepat. Aku akan perkirakan sekitar 30 menit dari sekarang. Saat pelayan datang dengan tagihan, dan Rangga dengan percaya diri mengeluarkan kartunya, aku akan mulai beraksi dari sini. Ia mengangkat ponselnya. Pertama, aku akan blokir kartu kreditnya. Saat dia mencoba kartu lain, aku akan memblokirnya juga. Lalu, saat dia panik dan mencoba menggunakan kartu debit, aku akan mengubah PIN-nya melalui aplikasi. Dan sebagai langkah terakhir, aku akan memutus akses mobile banking-nya. Dia akan terdampar di sana. Seorang pria kaya raya yang tiba-tiba tidak bisa membayar makan malamnya, di depan calon mertua yang ingin ia buat terkesan. Gita menelan ludah. Rencana itu begitu dingin, kejam, dan brilian. Itu adalah skakmat. Ya Tuhan, itu sempurna. Ini bukan hanya tentang mempermalukannya, tambah Larasati. Ini tentang menunjukkan siapa dia sebenarnya. Seorang penipu yang tidak punya apa-apa tanpa aku. Aku ingin keluarga Vania melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri.
Aku ingin Vania melihat pria yang ia puja ternyata hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik dompet istrinya. Mereka berdua duduk dalam diam selama beberapa saat, membiarkan rencana itu meresap. Gita bisa merasakan ketegangan di udara. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Apa yang akan kamu lakukan setelah itu? Tanya Gita pelan. Setelah aku pastikan dia benar-benar tidak berdaya, jawab Larasati, matanya menatap jam dinding. Aku akan datang ke sana. Gita terkejut. Kamu akan menemuinya di sana? Tentu saja. Sebuah pertunjukan butuh babak final, bukan? Larasati tersenyum lagi. Aku akan datang, dengan tenang, dan membayar tagihan itu dengan uangku. Aku akan menjadi penyelamatnya, sekaligus algojonya. Aku akan menunjukkan kepada semua orang di sana siapa pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Rencana itu sudah matang. Setiap detail sudah dipertimbangkan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Larasati kini tampak seperti seorang jenderal yang sedang mempersiapkan pasukannya untuk pertempuran terakhir. Ia sudah memetakan medan perang, mengidentifikasi kelemahan musuh, dan merancang serangan yang mematikan. Rasa sakit di hatinya kini telah bertransformasi menjadi energi dingin yang memberinya kekuatan dan fokus luar biasa. Ia membuka laptopnya, bukan untuk memeriksa saham, tapi untuk membuka situs web restoran Pelataran Menteng. Ia melihat-lihat menu mereka, memperkirakan berapa banyak yang akan dihabiskan oleh pesta makan malam keluarga itu. Ia bahkan menambahkan harga sebotol anggur mahal, karena ia tahu Rangga suka pamer. Ia menghitung total perkiraannya, sebuah angka yang cukup besar. Lalu ia menyiapkan uang tunai dalam jumlah yang lebih dari cukup di dalam amplop. Semuanya harus sempurna. Git, panggil Larasati. Suaranya tenang. Aku butuh bantuanmu. Aku ingin kamu menemaniku. Bukan untuk ikut campur, hanya untuk memastikan aku baik-baik saja setelahnya. Tunggu saja di mobil. Tentu saja, Ra. Kapanpun kamu butuh. Jawab Gita tanpa ragu. Larasati menatap jam dinding sekali lagi. Waktunya hampir tiba. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Ia bukan lagi Larasati, istri yang dikhianati. Malam ini, ia adalah sang penuntut, hakim, sekaligus eksekutor. Dan nota untuk sang pengkhianat akan segera iantarkan. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detiknya menggema di dalam rumah yang sunyi. Jam digital di atas televisi menunjukkan pukul 9 malam. Sudah hampir 2 jam sejak Rangga pergi. Larasati dan Gita duduk di sofa. Tidak banyak bicara. Gita sesekali melirik sahabatnya. Mencoba membaca ekspresi wajahnya yang tenang seperti danau di pagi hari. Tapi Gita tahu, di bawah permukaan yang tenang itu, ada arus yang sangat deras dan berbahaya. Larasati sendiri tidak merasakan apa-apa selain fokus yang dingin. Ia telah melewati badai emosi. Ia telah merasakan keterkejutan, rasa sakit, penghinaan, dan amarah. Kini, semua itu telah mengkristal menjadi satu tujuan tunggal. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan atau air mata. Ia memutar ulang semua bukti di kepalanya. Foto itu, riwayat transaksi kartu kredit, perjalanan ke Bali, tas tangan mahal, semua kebohongan yang dirangkai Rangga dengan begitu rapi menggunakan sumber dayanya. Setiap ingatan adalah bahan bakar yang membuat mesin pembalasannya tetap menyala. Sudah waktunya, bisik Larasati, lebih pada dirinya sendiri. Matanya terpaku pada jam. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu meraih ponselnya yang tergeletak di meja. Gita mencondongkan tubuhnya sedikit, menatap dengan cemas sekaligus penasaran. Layar ponsel menyala, menampilkan foto liburan mereka di Jepang tahun lalu sebagai wallpaper. Sebuah ironi yang pahit. Larasati mengabaikannya. Jarinya menyentuh ikon aplikasi perbankan premium miliknya. Sebuah logo berwarna biru tua yang elegan. Aplikasi itu terbuka, meminta otentikasi. Larasati menempelkan ibu jarinya pada sensor sidik jari. Dalam sekejap, ia sudah berada di halaman utama, di pusat kendali kerajaan finansialnya. Langkah pertama, gumam Larasati, seolah sedang membacakan sebuah manual. Jarinya bergerak dengan pasti,
tanpa getaran sedikit pun. Ia masuk ke menu, pengaturan kartu. Di sana, terpampang jelas 2 kartu kredit virtual. Satu atas namanya, Larasati Anindita, dengan status aktif. Di bawahnya, kartu suplemen atas nama Rangga Pratama, juga dengan status aktif. Kartu hitam yang selalu Rangga banggakan itu kini terlihat begitu rentan di layar ponsel Larasati. Ia mengetuk kartu atas nama Rangga. Sebuah submenu muncul dengan beberapa pilihan. Matanya tertuju pada salah satu pilihan, blokir sementara kartu. Ia menekannya. Sebuah jendela konfirmasi muncul di layar, menanyakan, apakah Anda yakin ingin memblokir sementara kartu ini? Semua transaksi akan ditolak. Larasati tidak ragu sedetik pun. Jarinya menekan tombol, konfirmasi, berwarna hijau. Sebuah animasi lingkaran berputar sejenak. Lalu muncul tanda centang besar dengan tulisan, kartu berhasil diblokir. Status kartu Rangga di layar kini berubah menjadi diblokir. Ia mengulangi proses yang sama untuk kartu kredit kedua, kartu platinum yang biasa Rangga gunakan untuk pengeluaran yang lebih kecil. Ketuk, pilih, blokir, konfirmasi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 pilar utama gaya hidup mewah Rangga telah ia runtuhkan. 2 sudah tumbang, kata Larasati datar. Matanya masih terpaku pada layar. Gita hanya bisa menahan napas. Selanjutnya, Larasati beralih ke rekening bersama mereka. Ia masuk ke menu, pengaturan kartu debit. Sama seperti sebelumnya, ia menemukan kartu debit atas nama Rangga. Kali ini, tujuannya berbeda. Ia tidak hanya memblokirnya. Ia ingin menciptakan kepanikan yang lebih dalam. Ia memilih opsi, ubah PIN. Sistem keamanan bank segera mengirimkan sebuah kode otentikasi sekali pakai, OTP, melalui SMS ke nomor ponselnya. Tentu saja, karena ia adalah pemegang rekening utama. Sebuah notifikasi pesan masuk muncul di bagian atas layarnya. Ia membukanya, menghafal 6 digit angka di dalamnya, lalu kembali ke aplikasi perbankan. Ia memasukkan kode OTP itu. Sistem menerimanya. Layar berikutnya menampilkan permintaan untuk memasukkan PIN baru sebanyak 6 digit. Larasati berhenti sejenak, bukan karena ragu, tapi karena memikirkan kombinasi angka yang paling acak. Ia mengetik 491730. Ia bahkan tidak berusaha mengingatnya. Ia mengetik ulang angka yang sama di kolom konfirmasi. Sebuah notifikasi hijau muncul, PIN berhasil diubah. Kini, kartu fisik di dompet Rangga tak lebih dari sepotong plastik tak berguna. Dia tidak akan bisa menarik uang tunai. Larasati memberitahu Gita, yang wajahnya kini pucat. Tahap terakhir adalah yang paling mematikan. Memutus akses digitalnya sepenuhnya. Ini adalah serangan pamungkas yang akan memastikan Rangga benar-benar terisolasi dari dana mereka. Larasati masuk ke bagian pengaturan akun keamanan. Ia menemukan menu perangkat terhubung. Di sana terdaftar 2 perangkat yang memiliki akses ke akun mobile banking mereka. iPhone 14 Pro Max, miliknya, dan Samsung Galaxy S23 Ultra, milik Rangga. Dengan gerakan yang sama tenangnya, ia mengetuk perangkat milik Rangga. Pilihan yang muncul sangat jelas. Putuskan hubungan perangkat. Ini dia, Git. Paku terakhir di peti matinya. Bisik Larasati. Ia menekan tombol itu. Jendela konfirmasi terakhir muncul, kali ini dengan peringatan berwarna merah. Memutuskan hubungan perangkat akan membuat pengguna harus melakukan otentikasi ulang dengan nomor telepon utama yang terdaftar. Lanjutkan. Lanjutkan. Jawab Larasati pada layar ponselnya. Ia menekan, ya. Sekali lagi, animasi lingkaran berputar, dan kemudian muncul konfirmasi. Perangkat berhasil dihapus. Selesai. Larasati meletakkan ponselnya di meja dengan pelan. Eksekusi telah selesai. Semuanya dilakukan dalam keheningan, tanpa teriakan, tanpa drama. Hanya serangkaian ketukan jari yang dingin dan penuh perhitungan di atas layar kaca. Perang modern, pikirnya. Tidak perlu senjata, hanya butuh akses dan kendali. Ia bersandar di sofa,
mengembuskan napas panjang yang baru ia sadari telah ia tahan. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa puas. Ia hanya merasa hampa. Kekuatan yang baru saja ia gunakan terasa berat di tangannya. Kekuatan untuk membangun, dan juga untuk menghancurkan. Gita akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan. Semuanya, sudah. Larasati mengangguk. Semuanya sudah. Perangkapnya sudah terpasang. Sekarang, kita hanya perlu menunggu tikusnya menyadari bahwa ia terjebak. Hening kembali menyelimuti mereka. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan udara malam yang dingin. Larasati bangkit dari sofa, meregangkan tubuhnya yang terasa kaku. Ketegangan selama beberapa jam terakhir mulai terasa dampaknya. Sekarang, katanya sambil menatap Gita, ekspresinya berubah, lebih tajam dan fokus pada tujuan berikutnya. Giliran kita yang bersiap. Aku tidak bisa datang ke restorannya memakai piyama. Ia berjalan menuju kamar tidurnya. Setiap langkahnya mantap dan penuh tujuan. Gita mengikutinya dengan pandangan mata, penuh kekaguman dan sedikit rasa takut. Sahabatnya yang ia kenal telah berubah malam ini. Perempuan yang patah hati itu telah mati, dan dari abunya, bangkit seorang ratu yang dingin, yang sedang berjalan untuk merebut kembali kerajaannya. Larasati membuka lemari pakaiannya yang besar, menyingkirkan gaun-gaun berwarna cerah, dan tangannya berhenti pada sebuah gaun terusan berwarna hitam pekat. Sederhana, elegan, dan kuat. Pakaian perang yang sempurna. Di restoran pelataran Menteng, suasana terasa hangat dan penuh tawa. Cahaya temaram dari lampu-lampu gantung yang artistik memantul di atas peralatan makan yang berkilauan. Alunan musik gamelan yang lembut mengalun di udara, menciptakan latar yang sempurna untuk sebuah malam yang istimewa. Dan bagi Rangga, malam ini lebih dari sekadar istimewa. Ini adalah malam penobatannya. Ia duduk dengan punggung tegap. Senyum menawan tak pernah lepas dari bibirnya. Di seberangnya, duduk Pranata dan Winda, orang tua Fania. Pranata, seorang pria parubaya dengan aura kebapakan yang tegas, tampak sangat terkesan. Ia terus-menerus mengangguk setuju setiap kali Rangga berbicara tentang rencana ekspansi bisnis dan portofolio investasi. Winda, sang ibu, menatap Rangga dengan tatapan memuja, seolah melihat sosok menantu idaman yang selama ini ia impikan untuk putri kesayangannya. Dan Fania, duduk di samping Rangga, bersinar karena bangga. Ia sesekali menyentuh lengan Rangga dengan manja, tertawa pada setiap leluconnya, dan menatapnya seolah Rangga adalah pusat alam semesta. Malam ini, Rangga berhasil. Ia telah memenangkan hati mereka semua. Ia telah menampilkan citra seorang pria sukses, mapan, dan berasal dari keluarga terpandang dengan sempurna. Jadi, Rangga, kata Pranata sambil meletakkan garpunya, setelah mendengar semua rencanamu, Om harus akui, Om sangat terkesan. Kamu pemuda yang punya visi jauh ke depan. Fania beruntung sekali bisa bertemu denganmu. Rangga tersenyum lebar. Dadanya membusung karena bangga. Terima kasih banyak, Om. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Bagi saya, yang terpenting adalah bisa membahagiakan Fania dan, tentunya, mendapatkan restu dari Om dan Tante. Oh, tentu saja kami merestui, sahut Winda dengan cepat, matanya berbinar. Kami bisa lihat Fania sangat bahagia bersamamu. Malam itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi Rangga. Semua kebohongannya diterima tanpa pertanyaan. Semua sandiwaranya diganjar dengan pujian. Ia merasa seperti berada di puncak dunia. Setelah hidangan penutup dan kopi disajikan, momen yang paling ditunggu-tunggu Rangga pun tiba. Ia memberi isyarat kepada pelayan untuk meminta tagihan. Ini adalah puncak dari pertunjukannya, momen di mana ia akan menunjukkan kemurahan hati dan kemapanannya. Pranata mencoba meraih buku tagihan itu. Biar Om saja, Nak Rangga. Kalian kan tamu kami. Rangga dengan cepat menepis tangan Pranata dengan sopan. Jangan, Om. Sama sekali jangan. Malam ini adalah perkenalan dari saya. Sebuah kehormatan bagi saya bisa mentraktir Om dan Tante, katanya dengan suara yang mantap dan penuh percaya diri.
Ia membuka buku tagihan itu tanpa melihat nominalnya. Ia tidak peduli seberapa mahal. Ia lalu mengeluarkan kartu kredit utamanya, kartu hitam tanpa batas limit yang menjadi simbol statusnya, dan menyelipkannya dengan angkuh ke dalam buku tagihan. Ia menyerahkannya kepada pelayan dengan senyum puas. Pelayan itu kembali beberapa menit kemudian. Wajahnya sedikit canggung. "Mohon maaf, Pak, untuk kartunya. Sepertinya ada kendala. Transaksinya ditolak." Senyum di wajah Rangga sedikit memudar. "Oh ya? Aneh. Mungkin gangguan jaringan. Coba yang ini saja." Ia mengeluarkan kartu kredit keduanya, yang berwarna platinum, dan menyerahkannya. Ia mencoba tertawa ringan untuk mencairkan suasana. "Bang zaman sekarang suka ada-ada saja." Pelayan itu pergi lagi, dan kembali dengan ekspresi yang sama. "Mohon maaf, Pak, yang ini juga sama. Sudah saya coba beberapa kali, tapi tetap ditolak." Suasana di meja makan itu mulai berubah. Tawa dan obrolan hangat lenyap, digantikan oleh keheningan yang canggung. Pranata dan Winda saling berpandangan sekilas. Fania menatap Rangga dengan kening berkerut. Jantung Rangga mulai berdebar lebih kencang. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ini tidak mungkin. Kartunya tidak pernah bermasalah. Tidak mungkin, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Ia berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Baiklah, tidak masalah. Saya bayar pakai debit saja." Ini adalah jaring pengaman terakhirnya. Ia yakin rekeningnya memiliki saldo yang lebih dari cukup. Ia mengeluarkan kartu debit dari dompetnya. Pelayan datang membawa mesin EDC. Rangga mengambil mesin itu, berusaha menunjukkan bahwa semuanya terkendali. Ia memasukkan kartunya dan mengetik 6 digit PIN yang sudah ia hafal di luar kepala. Layar mesin itu menampilkan tulisan merah. "PIN salah." Darah serasa surut dari wajah Rangga. Ia menarik napas, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ia salah ketik karena panik. Ia mencoba sekali lagi, kali ini dengan sangat perlahan, memastikan setiap angka yang ia tekan benar. "PIN salah. Mungkin mesinnya yang bermasalah," kata Rangga. Suaranya terdengar sedikit bergetar. Ia menatap pelayan itu, mencari pembenaran. "Mesinnya berfungsi dengan baik, Pak. Baru saja digunakan di meja lain," jawab pelayan itu dengan sopan, namun tatapannya menyiratkan rasa kasihan. Kepanikan yang sesungguhnya mulai melanda Rangga. Senyumnya benar-benar hilang, digantikan oleh topeng pucat penuh kebingungan dan rasa malu. Pranata berdeham. "Sudah, Nak Rangga, biar Om saja yang bayar." "Tidak apa-apa." "Jangan, Om. Sebentar." Tolak Rangga dengan cepat. Membiarkan calon mertuanya membayar akan menjadi penghinaan terbesar. Itu akan menghancurkan citra yang sudah ia bangun dengan susah payah. Ia punya satu harapan terakhir. Mobile banking. Ia meraih ponselnya dengan tangan yang sedikit gemetar. "Saya transfer saja. Lebih cepat." Ia membuka aplikasi banknya. Aneh. Aplikasi itu memintanya untuk login ulang. Biasanya tidak seperti ini. Ia memasukkan user ID dan kata sandinya dengan tergesa-gesa. Setelah berhasil, layar berikutnya membuatnya membeku. Sebuah pesan muncul. "Demi keamanan, kode otentikasi telah dikirimkan ke nomor utama yang terdaftar pada rekening ini." Nomor utama. Nomor Larasati. Pada saat itu, Rangga mengerti. Ini bukan gangguan jaringan. Ini bukan mesin yang rusak. Ini bukan PIN yang terlupa. Ini adalah sabotase. Dan hanya ada satu orang yang bisa melakukannya. Ponsel itu terasa seperti sebatang es di tangannya. Ia terkunci. Semua aksesnya diputus. Ia terdampar di sebuah pulau, dikelilingi oleh lautan penghinaan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Tatapan kagum di mata Pranata telah berubah menjadi tatapan curiga yang dingin. Senyum hangat Winda telah lenyap, digantikan oleh kekecewaan yang jelas. Dan Fania, wajahnya memerah karena malu, menatapnya seolah ia adalah orang asing. Ia adalah seorang raja yang mahkotanya tiba-tiba dilucuti di tengah-tengah rakyatnya. Ia tidak punya apa-apa.
Ia bukan siapa-siapa. Semua yang ia pamerkan malam ini adalah milik orang lain. Milik istrinya. Ada sedikit masalah dengan sistem perbankan saya. Katanya terbata-bata. Suaranya terdengar menyedihkan bahkan di telinganya sendiri. Sepertinya ada pemeliharaan sistem mendadak. Kebohongan itu terdengar begitu lemah, begitu putus asa. Tidak ada seorang pun di meja itu yang mempercayainya. Rangga duduk membeku di kursinya, terperangkap dalam keheningan yang memekakan, dipermalukan sepenuhnya, sementara pelayan itu masih berdiri menunggu. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia benar-benar terjebak. Keheningan di meja itu terasa begitu padat, seolah udara telah berubah menjadi bongkahan es. Waktu seperti berhenti berputar. Satu-satunya yang bergerak adalah raut muka Rangga yang terus berubah dari pucat menjadi kelabu, lalu kembali pucat pasi. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 jam penyiksaan. Pelayan yang malang itu masih berdiri di sana, memegang mesin edisi seperti memegang sebuah granat, tidak tahu harus berbuat apa. Di seberang meja, topeng keramahan di wajah Pranata dan Winda telah retak, memperlihatkan ekspresi yang jauh lebih jujur. Pranata, yang beberapa saat lalu menatap Rangga dengan penuh kekaguman, kini menatapnya dengan sorot mata yang tajam dan dingin. Tatapan seorang pebisnis yang sedang menilai sebuah investasi yang gagal total. Ia tidak lagi melihat sosok calon menantu yang cemerlang, melainkan seorang pemuda gegabah yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebuah pertanda buruk. Winda, di sisi lain, tampak jauh lebih terpengaruh secara personal. Wajahnya memerah karena menahan malu. Ia adalah seorang ibu yang selalu membangga-banggakan putrinya, dan malam ini seharusnya menjadi malam kemenangannya. Malam di mana ia bisa memamerkan calon menantu yang kaya raya kepada dunia. Kini, malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Ia bisa merasakan tatapan dari meja-meja lain, merasakan bisik-bisik yang mungkin tidak ada, namun terasa begitu nyata di benaknya. Ia menunduk, menatap piring hidangan penutupnya yang sudah kosong, berharap bisa ikut menghilang. Fania adalah yang paling hancur. Kebingungan, rasa malu, dan kekecewaan berputar di dalam dirinya. Ia menatap Rangga, pria yang selama ini ia puja sebagai sosok yang kuat, mapan, dan selalu punya solusi untuk segalanya. Pria yang menjanjikannya dunia. Malam ini, pria itu tampak begitu kecil dan tidak berdaya. Semua pesonanya luntur, digantikan oleh keringat dingin dan tatapan mata yang panik. Sebuah keraguan yang mengerikan mulai merayap di dalam hatinya. Apakah pria di hadapannya ini adalah orang yang sama dengan yang ia kenal? Rangga sendiri merasa seperti sedang tenggelam dalam pasir hisap. Otaknya bekerja dengan panik, mencoba mencari jalan keluar. Sebuah kebohongan lagi yang cukup meyakinkan untuk menyelamatkannya. Tapi tidak ada yang muncul. Semua jalur evakuasi telah ditutup. Ia sadar sepenuhnya bahwa ini adalah perbuatan Larasati. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah serangan yang terencana, dieksekusi dengan presisi yang mematikan. Tapi kenapa? Dan bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti, menambah lapisan horor pada kepanikannya. Ia merasa telanjang. Semua rahasianya seolah akan terkuak di depan semua orang. Dan tepat pada saat itulah, suasana di pintu masuk restoran sedikit berubah. Beberapa kepala menoleh. Seorang manajer restoran yang biasanya berdiri dengan tenang, tampak sedikit membungkuk hormat kepada seorang tamu yang baru saja tiba. Seorang perempuan masuk ke dalam ruangan. Ia mengenakan gaun hitam polos yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Potongannya sederhana, namun bahannya yang berkualitas dan cara gaun itu jatuh di tubuhnya memancarkan kemewahan yang tidak perlu berteriak. Rambutnya yang panjang digelung rapi ke atas, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Ia tidak memakai banyak perhiasan, hanya sepasang anting berlian kecil yang berkilau setiap kali kepalanya bergerak. Riasan wajahnya minimalis, namun berhasil menonjolkan tulang pipinya yang tinggi dan bibirnya yang tegas. Ia berjalan dengan langkah yang tidak tergesa-gesa namun penuh tujuan. Setiap hentakan sepatunya di lantai marmer terdengar jelas di tengah keheningan yang canggung. Ia memancarkan aura kekuatan dan ketenangan yang membuat orang-orang tanpa sadar menyingkir untuk memberinya jalan. Ia tidak melihat ke kiri atau ke kanan.
Matanya lurus tertuju pada satu titik di tengah ruangan. Meja mereka. Rangga adalah orang pertama yang menyadarinya. Saat matanya menangkap sosok perempuan dalam balutan gaun hitam itu, jantungnya serasa berhenti berdetak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Itu Larasati, istrinya. Di sini. Sekarang. Semua kepingan puzzle yang tadinya berputar liar di kepalanya kini jatuh ke tempatnya dengan bunyi yang memekakan. Ini bukan hanya sabotase jarak jauh. Ini adalah eksekusi di tempat. Rasa paniknya berubah menjadi teror yang murni dan absolut. Ini adalah akhir dari segalanya. Ia tahu itu. Fania, yang melihat perubahan drastis di wajah Rangga, mengikuti arah pandangannya. Ia melihat perempuan elegan itu berjalan semakin dekat. Siapa dia? Seorang teman Rangga? Tapi mengapa Rangga tampak begitu ketakutan? Ada sesuatu pada perempuan itu. Sesuatu yang membuat Fania merasa terancam. Sebuah firasat buruk mencengkeramnya. Larasati terus berjalan, melewati meja-meja lain tanpa melirik sedikitpun. Ia seperti seorang pemangsa yang telah mengunci targetnya. Seluruh energi di ruangan itu seolah tersedot ke arahnya. Tawa dan obrolan di meja lain sedikit mereda, saat para tamu lain mulai merasakan ketegangan yang tidak biasa. Akhirnya, ia tiba di meja mereka. Ia berhenti tepat di samping kursi Rangga. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya berdiri di sana, diam, membiarkan kehadirannya meresap ke dalam kesadaran setiap orang di meja itu. Ia menatap Pranata dengan tatapan sopan namun dingin. Lalu ia menatap Winda, yang balas menatapnya dengan bingung. Kemudian tatapannya beralih pada Fania. Selama sepersekian detik, mata kedua perempuan itu bertemu. Di mata Larasati, tidak ada kecemburuan atau kemarahan. Hanya ada tatapan datar, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak penting. Dan akhirnya, tatapannya berhenti pada Rangga. Rangga menatap balik ke mata istrinya. Mata yang dulu selalu menatapnya dengan penuh cinta dan kehangatan, kini terasa seperti dua kepingan es hitam. Tidak ada emosi di sana. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan final. Tatapan seseorang yang sedang melihat orang asing, atau lebih buruk lagi, seseorang yang sudah dianggap mati. Di dalam tatapan itu, Rangga melihat akhir dari pernikahannya, akhir dari gaya hidupnya, akhir dari semua kebohongannya. Ia hancur lebur bahkan sebelum Larasati mengucapkan sepatah kata pun. Larasati sedikit memiringkan kepalanya, seolah sedang mengamati spesimen yang menarik. Bibirnya yang tadi membentuk garis lurus, kini sedikit melengkung membentuk senyum tipis yang sama sekali tidak ramah. Dengan suara yang tenang, jernih, dan terdengar jelas oleh semua orang di meja itu, ia membuka pertunjukannya. Ada masalah, Rangga? Pertanyaan sederhana itu menggantung di udara, tajam seperti pecahan kaca. Suara Larasati tidak keras, namun memotong keheningan dengan presisi seorang ahli bedah. Setiap pasang mata di meja itu kini tertuju padanya, lalu beralih ke Rangga, menuntut jawaban. Rangga membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, apa saja. Sebuah sangkalan, sebuah penjelasan. Tapi tidak ada suara yang keluar. Lidahnya terasa keluh, tenggorokannya kering. Ia hanya bisa menatap Larasati dengan tatapan ngeri, seperti seekor tikus yang terpojok oleh seekor ular. Larasati tidak menunggunya menjawab. Ia tahu Rangga tidak akan bisa berkata apa-apa. Ia melanjutkan kalimatnya, masih dengan nada yang sama tenangnya, namun kali ini dengan sedikit sentuhan sarkasme yang mematikan. Ia menatap tumpukan kartu kredit yang tergeletak tak berdaya di samping piring Rangga. Sepertinya kartu kredit dari istri sahmu ini sedang bermasalah, ya? Bom itu akhirnya meledak. Kata-kata, istri sahmu, menggema di telinga Fania, Pranata, dan Winda. 3 kata yang meruntuhkan seluruh narasi indah yang telah Rangga bangun sepanjang malam. Wajah Fania berubah dari merah karena malu menjadi pucat pasi karena syok. Istri. Rangga punya istri. Pria yang selama setahun terakhir menemaninya, memberinya hadiah, berjanji akan masa depan, ternyata adalah suami orang. Dan perempuan yang berdiri di hadapannya ini, perempuan yang begitu tenang dan berkuasa,
adalah istrinya. Semua potongan gambar mulai menyatu di benaknya. Mobil mewah Rangga, kemampuannya untuk selalu mentraktir di tempat mahal, semua itu bukan miliknya. Ia bukan kekasih seorang pria sukses. Ia adalah selingkuhan dari seorang suami penipu. Rasa malunya begitu luar biasa hingga ia berharap lantai di bawahnya bisa terbelah dan menelannya hidup-hidup. Ia menatap Rangga, mencari penyangkalan. Tapi yang ia lihat hanyalah wajah seorang pecundang yang sudah kalah telak. Pranata, sebagai seorang ayah dan pebisnis, merasakan amarah yang dingin menjalari dirinya. Ia telah dibodohi. Pria ini telah duduk di mejanya, makan makanannya, dan mencoba merayu putrinya dengan topeng kesuksesan palsu. Ia telah menghina keluarganya. Rahang Pranata mengeras. Tangannya di bawah meja terkepal erat. Ia menatap Rangga dengan kebencian murni. Reaksi Winda lebih terlihat. Ia terkesiap. Tangannya menutup mulutnya yang ternganga. Semua impiannya tentang menantu kaya dan pesta pernikahan mewah hancur berkeping-keping dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah skandal dan rasa malu yang tak terhingga. Larasati menikmati pemandangan itu selama sepersekian detik. Ia melihat kebingungan dan kehancuran di setiap wajah. Misinya hampir selesai. Ia mengalihkan perhatiannya dari mereka, seolah mereka tidak lagi penting. Ia menatap lurus pada pelayan yang sejak tadi berdiri mematung. Total tagihannya berapa? Tanyanya dengan suara yang sopan dan berwibawa. Sang pelayan, yang seolah baru saja sadar dari trance, tergagap sejenak. Totalnya 7.800.000 rupiah, Bu. Larasati mengangguk. Ia membuka tas tangannya yang elegan, dan tanpa banyak kesulitan, mengeluarkan sebuah amplop putih tebal. Dengan gerakan yang santai, ia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari amplop itu, menghitungnya dengan cepat dan akurat di depan semua orang. Ia meletakkan 8 lembar uang berwarna merah di atas meja. Ini 8 juta. Kembaliannya ambil saja, katanya pada pelayan itu. Tindakan itu adalah sebuah demonstrasi kekuasaan yang mutlak. Di saat Rangga bahkan tidak bisa membayar sepeser pun, Larasati dengan mudahnya melunasi tagihan fantastis itu dengan uang tunai, seolah itu bukan apa-apa. Ia tidak hanya membayar makanan, ia sedang membeli kembali harga dirinya dan menginjak-injak harga diri Rangga pada saat yang bersamaan. Setelah urusan dengan pelayan selesai, Larasati mengalihkan perhatiannya pada Pranata dan Winda. Ia sedikit menundukkan kepalanya. Sebuah gestur sopan santun yang dalam konteks ini terasa seperti sebuah penghinaan yang halus. "Selamat malam, Om, Tante," katanya dengan suara yang lembut. "Saya minta maaf harus mengganggu acara makan malam keluarga Anda. Terutama karena Anda harus makan bersama suami saya." Ia sengaja memberi penekanan pada 2 kata terakhir, memastikan pisaunya terbenam lebih dalam. Ia melanjutkan, "Saya harap Om dan Tante bisa memaklumi. Anggap saja uang yang baru saya bayarkan itu sebagai kompensasi, sekaligus uang tutup mulut terakhir dari saya untuk semua cerita bohong yang sudah dia sampaikan kepada keluarga Anda malam ini." Kalimat itu begitu telak. Ia memposisikan Rangga sebagai seorang pendongeng murahan, dan keluarga itu sebagai penonton yang tertipu. Ia tidak menyalahkan mereka, justru menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, seolah sedang membersihkan kekacauan yang dibuat oleh bawahannya. Akhirnya, ia menatap Rangga untuk yang terakhir kalinya. Rangga tampak seperti cangkang kosong, matanya menatap kosong ke depan, seluruh semangatnya telah terkuras habis. Larasati mendekatkan wajahnya sedikit, berbicara dengan suara pelan yang hanya bisa didengar oleh Rangga. "Semua fasilitasmu sudah aku cabut. Kartu-kartumu tidak berguna. Akses bankmu sudah kututup. Mobil yang kamu parkir di depan itu terdaftar atas namaku. Apartemen tempat kita tinggal, sertifikatnya juga atas namaku." Setiap kalimat adalah sebuah paku yang menancap di peti mati Rangga. "Sekarang, kamu punya pilihan," bisik Larasati. "Kamu bisa tetap di sini, bersama keluarga barumu, tanpa punya sepeser pun uang di sakumu. Atau, kamu bisa pulang sekarang, hadapi aku, dan kemasi barang-barangmu dari rumahku." Ia tidak menunggu jawaban. Ia tahu tidak akan ada jawaban. Ia telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Misinya sudah selesai. Dengan punggung yang tegak,
Larasati berbalik. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia berjalan meninggalkan meja itu, meninggalkan kekacauan yang telah ia ciptakan dengan begitu sempurna. Ia berjalan keluar dari restoran dengan keanggunan yang sama seperti saat ia masuk. Ia meninggalkan seorang suami yang hancur, seorang selingkuhan yang dipermalukan, dan sebuah keluarga yang marah, untuk membayar sisa-sisa dari kebohongan yang mahal. Nota untuk sang pengkhianat telah lunas terbayar. Larasati tidak menoleh ke belakang. Setiap langkah yang membawanya menjauh dari meja itu terasa lebih ringan dari yang sebelumnya. Ia bisa merasakan tatapan puluhan pasang mata di punggungnya. Tapi ia tidak peduli. Kebisingan restoran yang tadi sempat mereda kini kembali terdengar. Namun terasa jauh, seolah berasal dari dunia lain. Satu-satunya suara yang ada di kepalanya adalah gema dari kata-katanya sendiri. Sebuah deklarasi kemerdekaan yang telah lama tertunda. Di meja yang ia tinggalkan, waktu seolah masih membeku. Pranata adalah yang pertama bergerak. Dengan wajah merah padam karena amarah dan rasa malu, ia melempar serbetnya ke atas meja. Ia menatap Rangga dengan tatapan penuh kebencian. "Keluar dari sini," desisnya. Suaranya rendah dan mengancam. "Sebelum saya panggil keamanan." Winda menarik-narik lengan suaminya, mencoba menenangkan. "Sudah, Pak, jangan buat keributan di sini." Lalu ia menatap Fania, yang kini terisak pelan. Air mata merusak riasan wajahnya yang mahal. "Fania, ayo kita pulang." Tapi Rangga tidak mendengar mereka. Telinganya berdenging. Dunianya telah runtuh dalam hitungan menit. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah sosok Larasati yang berjalan menjauh. Ia adalah satu-satunya harapannya. Satu-satunya tali yang bisa menariknya dari jurang kehancuran ini. Dengan gerakan panik yang canggung, ia mendorong kursinya ke belakang hingga hampir terjatuh. "Larasati!" teriaknya, mengabaikan tatapan marah Pranata dan isakan Fania. Ia berlari. Ia berlari melewati meja-meja lain, menyenggol kursi, mengabaikan tatapan heran para tamu. Ia harus mengejar Larasati. Ia harus memperbaiki ini. Ia harus membuatnya mengerti. Ia berhasil keluar dari restoran dan tiba di area parkir yang remang-remang. Udara malam yang dingin terasa menampar wajahnya. Ia melihat Larasati di kejauhan, berjalan dengan tenang menuju mobil sedan mewah berwarna hitam miliknya. Mobil yang cicilannya dibayar Larasati setiap bulan. "Larasati, tunggu!" Panggilnya lagi. Suaranya terdengar putus asa. Larasati berhenti tepat di samping pintu pengemudi. Ia tidak langsung berbalik. Ia hanya berdiri di sana, seolah memberinya kesempatan untuk mendekat, untuk mengatakan apapun yang ingin ia katakan. Rangga sampai di hadapannya dengan napas terengah-engah. "Rah, tolong, dengarkan aku dulu," katanya, mencoba meraih tangan Larasati. Larasati menarik tangannya dengan cepat, seolah sentuhan Rangga bisa membakarnya. Ia akhirnya berbalik, menatap Rangga di bawah cahaya lampu parkir yang kekuningan. Wajahnya tampak tenang, tanpa ekspresi. "Tidak ada lagi yang perlu aku dengarkan, Rangga," katanya datar. "Tidak, kamu salah paham," sergah Rangga cepat. Ia mulai melancarkan rentetan pembelaan dirinya yang sudah ia siapkan secara kilat di otaknya. "Ini semua tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan. Fania, dia yang terus mendekatiku. Dia yang menjebakku. Aku tidak pernah berniat." Larasati mengangkat satu tangannya. Sebuah gestur kecil yang langsung membungkam mulut Rangga. "Berhenti," katanya. Suaranya tidak meninggi, tapi mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. "Jangan buang-buang napasmu untuk kebohongan lagi. Dan jangan rendahkan dirimu lebih jauh dengan menyalahkan perempuan itu. Kamu yang membuat pilihan. Kamu yang merancang kebohongan ini. Akui saja itu seperti seorang laki-laki, setidaknya untuk sekali ini saja." Kata-kata itu menampar Rangga lebih keras daripada tamparan fisik. Ia sadar usahanya untuk menyalahkan Fania sia-sia. Ia mengganti taktik. Oke, aku salah. Akunya." Suaranya kini melunak, penuh penyesalan. Ia mencoba menggunakan pesonanya yang dulu selalu berhasil meluluhkan Larasati. "Aku hilaf. Sayang.
Aku benar-benar minta maaf. Aku bersumpah ini tidak akan terjadi lagi. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Demi pernikahan kita. Ia menatap Larasati dengan tatapan memohon. Tatapan yang dulu bisa membuat Larasati memberikan apapun yang ia minta. Tapi perempuan yang berdiri di hadapannya bukan lagi Larasati yang sama. Pernikahan kita? Larasati tertawa kecil. Sebuah tawa kering tanpa rasa geli. Pernikahan mana yang kamu maksud, Rangga? Pernikahan yang sudah kamu hianati selama setahun terakhir? Pernikahan yang fondasinya kamu bangun dari uangku dan kebohonganku. Ia melangkah maju satu langkah, membuat Rangga secara refleks mundur selangkah. Kamu mengakhiri pernikahan kita bukan malam ini. Kamu mengakhirinya saat pertama kali kamu memutuskan untuk tidur dengan perempuan lain. Kamu mengakhirinya setiap kali kamu menggunakan uangku untuk membelikannya hadiah. Kamu mengakhirinya saat kamu membawanya liburan ke Bali sementara aku menjaga ibuku yang sakit. Pernikahan kita sudah lama mati. Rangga, malam ini, aku hanya datang untuk mengurus akta kematiannya. Setiap kalimat yang diucapkan Larasati adalah fakta dingin yang menusuk langsung ke jantung Rangga. Tidak ada celah untuk berdebat. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tapi, bagaimana dengan kita? Bisik Rangga, suaranya bergetar. Bagaimana denganku? Untuk pertama kalinya, Larasati menunjukkan sedikit emosi di matanya. Bukan amarah, melainkan semacam rasa kasihan yang dingin. Itu pertanyaan yang seharusnya kamu tanyakan pada dirimu sendiri sejak dulu, sebelum kamu mempertaruhkan semuanya demi sebuah kepalsuan. Ia menekan tombol di kunci mobilnya. Suara klik dari pintu yang terbuka terdengar begitu final. Semuanya sudah selesai. Saat aku sampai di rumah, aku akan menyuruh satpam untuk meletakkan 2 kopermu di luar pagar. Isinya semua pakaian dan barang pribadimu. Kunci rumah sudah kuganti tadi sore, saat aku sedang menunggumu memulai pertunjukan makan malammu. Rangga tercengang. Jadi semuanya sudah direncanakan sejauh itu. Ia benar-benar tidak punya jalan untuk kembali. Jangan lakukan ini, Ra. Kumohon. Ia memohon. Air mata kini mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku tidak punya apa-apa tanpamu. Aku tidak punya siapa-siapa. Dan itu, kata Larasati sambil membuka pintu mobilnya, adalah inti dari semua masalahmu. Ia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesinnya. Deru mesin yang halus terdengar begitu kontras dengan detak jantung Rangga yang kacau. Rangga, dalam puncak keputusasaannya, menggedor jendela mobil. Larasati, buka pintunya. Jangan tinggalkan aku seperti ini. Larasati. Larasati tidak menoleh. Ia menatap lurus ke depan. Ia bisa melihat dari kaca spionnya. Mobil Gita sudah menyala, siap mengikutinya dari belakang. Ia tidak sendirian. Dengan gerakan yang mulus, ia memasukkan persneling dan mulai menjalankan mobilnya perlahan. Ia melewati Rangga yang masih berdiri mematung di sana. Wajahnya basah oleh air mata penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Ia meninggalkannya sendirian di tempat parkir, di bawah cahaya lampu yang redup, di tengah puing-puing kehidupan palsu yang telah ia bangun. Pintu mobil yang tertutup rapat di antara mereka adalah simbol dari pintu hatinya, pintu rumahnya, dan pintu kehidupannya yang kini telah tertutup untuk Rangga. Selamanya. 1 tahun kemudian. Langit Jakarta berwarna biru cerah. Sebuah pemandangan langka yang berharga. Dari balik jendela kaca raksasa di ruangannya di lantai 35, Larasati bisa melihat seluruh kota terhampar di bawahnya. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu terasa mengintimidasi, kini tampak seperti miniatur dari menara kekuasaannya. Ia menyesap kopi hitamnya, menikmati kehangatan dan rasa pahitnya yang membangkitkan semangat. Setahun telah berlalu. Setahun yang penuh gejolak, namun juga penuh pertumbuhan. Setelah malam itu, proses perceraiannya berjalan dengan cepat. Rangga, yang tidak punya posisi tawar sama sekali, menandatangani semua surat tanpa perlawanan. Larasati murah hati. Ia memberinya sejumlah uang pesangon, cukup untuk memulai hidup baru, namun tidak cukup untuk melanjutkan gaya hidup lamanya. Sebuah gestur terakhir yang lebih terasa seperti penghinaan daripada kebaikan.
Setelah itu, ia memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya. Ia menjual sebagian besar sahamnya di perusahaan-perusahaan besar dan menggunakan modal itu untuk mendirikan firma konsultan investasinya sendiri. Sebuah langkah berisiko yang dicemooh banyak orang. Tapi ia percaya pada kemampuannya. Dan ia benar. Dalam waktu 1 tahun, perusahaannya, Anindita Advisory, telah menjadi salah satu pemain baru yang paling disegani di industri ini. Ia kini lebih sibuk dari sebelumnya. Tapi ini adalah kesibukan yang membahagiakan. Ia tidak lagi bekerja untuk membangun citra suaminya. Ia bekerja untuk membangun warisannya sendiri. Ia tampak berbeda. Lebih bersinar. Lebih ringan. Lingkaran hitam di bawah matanya yang dulu selalu ada karena stres, kini telah hilang. Senyumnya lebih mudah mengembang. Dan tawanya lebih sering terdengar. Siang itu, ia sedang makan siang dengan Gita di sebuah kafe yang tenang di dekat kantornya. Ini sudah menjadi ritual mingguan mereka. Jadi, klien dari Jepang itu akhirnya setuju? Proyek miliaran itu jadi milikmu? Tanya Gita dengan antusias sambil mengaduk minumannya. Larasati mengangguk. Senyum puas terukir di wajahnya. Setuju 100%. Mereka terkesan dengan proposal kita. Senin depan tim mereka akan terbang ke sini untuk penandatanganan kontrak. Gila! Aku harus bilang, aku ikut bangga sekali padamu, Ra, kata Gita tulus. Melihatmu sekarang, kamu benar-benar berbeda dari setahun yang lalu. Aku juga merasa begitu, sahut Larasati. Rasanya seperti aku baru benar-benar bernapas sekarang. Mereka melanjutkan obrolan ringan mereka, tentang pekerjaan, tentang rencana liburan Larasati ke Eropa, tentang gosip teman-teman lama mereka. Suasana begitu nyaman dan penuh tawa. Lalu, di tengah obrolan mereka, Gita tiba-tiba berhenti. Senyum jahil muncul di wajahnya. Oh, ngomong-ngomong soal masa lalu, katanya sambil mengeluarkan ponselnya. Ada berita terbaru dari panggung sandiwara sebelah. Kamu harus lihat ini. Gita menggeser ponselnya ke seberang meja. Larasati menatapnya dengan kening berkerut, lalu menunduk untuk melihat layar. Itu adalah tangkapan layar dari sebuah unggahan Facebook yang panjang. Unggahan dari Fania Anindita. Profilnya tidak lagi menampilkan foto-foto glamor di restoran mahal. Foto profilnya kini adalah sebuah kutipan motivasi murahan tentang wanita kuat. Dan unggahannya, itu adalah sebuah ratapan panjang yang menyedihkan. Aku sudah tidak tahan lagi. Begitu bunyi kalimat pembukanya. Buat apa punya pasangan kalau hanya jadi beban hidup? Katanya dulu pengusaha. Punya ini itu. Ternyata semuanya bohong. Sekarang kerjaannya hanya tidur di sofa, main game, dan mengeluh. Cari kerja tidak pernah benar. Dipecat melulu karena malas. Disuruh bantu usaha kecil-kecilanku malah bikin rugi. Beli pulsa dan rokok saja masih minta sama aku. Buat semua perempuan di luar sana, hati-hati sama laki-laki pembohong yang modalnya cuma omong besar. Di bawah tulisan itu, Fania menyertakan sebuah foto. Fotonya buram, sepertinya diambil diam-diam. Foto itu menunjukkan seorang pria yang sedang tertidur di sofa di sebuah ruangan yang tampak sempit dan berantakan. Pria itu hanya memakai kaos oblong yang sudah kusam dan celana pendek. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tampak bengkak dan lelah. Larasati harus menatap foto itu selama beberapa detik untuk memastikan. Pria itu adalah Rangga. Begitu berbeda dari sosok perlente dan gagah yang dulu ia kenal, hingga nyaris tidak bisa dikenali lagi. Tidak ada lagi jam tangan mahal, tidak ada lagi setelan jas yang licin. Yang tersisa hanyalah seorang pria parubaya yang tampak kalah dan kelelahan. Gita memperhatikan ekspresi sahabatnya dengan saksama. Ia siap melihat reaksi apapun. Sisa kemarahan, secercah rasa kasihan, atau mungkin ketidakpedulian. Larasati menatap layar ponsel itu untuk waktu yang lama. Ia membaca ulang ratapan Fania. Ia menatap lagi foto Rangga yang menyedihkan. Lalu, sesuatu terjadi. Sudut bibirnya mulai berkedut. Bahunya mulai bergetar. Dan kemudian, ia tertawa. Bukan tawa sinis atau tawa kemenangan yang dingin. Ini adalah tawa yang lepas, tulus, dan terbahak-bahak.
Tawa yang datang dari perutnya begitu geli hingga membuat air matanya keluar. Ia tertawa melihat betapa absurd dan ironisnya akhir dari cerita mereka. Pria yang dulu ia coba bangun citranya setinggi langit, kini telah jatuh ke titik terendah, dan kehancurannya diumumkan sendiri oleh perempuan yang menjadi alasan kejatuhannya. Gita ikut tersenyum, lalu ikut tertawa kecil melihat reaksi sahabatnya. Larasati akhirnya berhasil menghentikan tawanya, menyeka air mata geli di sudut matanya. Ia mendorong kembali ponsel Gita. Karma, katanya di sela-sela sisa tawanya, ternyata punya selera humor yang sangat bagus. Ia mengangkat cangkir kopinya, menatap keluar jendela ke arah kota yang sibuk. Awan putih bergerak perlahan di langit biru. Hidup terus berjalan. Rasa sakit dari pengkhianatan itu sudah lama menguap, meninggalkan bekas luka tipis yang tidak lagi terasa nyeri. Dan tawa tadi, tawa yang baru saja ia lepaskan, terasa seperti hujan terakhir yang membersihkan sisa-sisa debu dari masa lalunya. Ia bebas. Benar-benar bebas. Dengan senyum yang masih tersisa di bibirnya, ia kembali menyesap kopinya, menikmati rasa pahit yang terasa begitu manis hari itu.